Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Tili Reabella. Saudara, banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya, Aceh mencapai kondisi terparah. Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Betong Ateh terputus total. Jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Betong pun hingga kini belum dapat dilalui. Dan saudara, beginilah kondisi terkini titik terparah bencana di kawasan Betong Ateh. Material longsor dan luapan banjir menutupi seluruh badan jalan, membuat kendaraan sama sekali tidak bisa melintas. Jembatan penghubung lintas Nagan Raya menuju Kecamatan Betong Ateh terputus dihantam arus banjir. Situasi serupa juga terjadi di jalur Aceh Tengah ke Betong yang hingga kini masih tertutup total akibat timbunan tanah dan pohon tumbang. Melihat kondisi tersebut, Wakil Ketua DPR Kabupaten Nagan Raya turun langsung ke lokasi terdampak. Selain meninjau kerusakan infrastruktur, ia juga menyerahkan bantuan sembako untuk warga yang terisolir. Bantuan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang saat ini masih kesulitan mendapatkan pasokan logistik. Sementara di Banda Aceh, saudara, banjir juga masih merendam sejumlah rumah warga dengan ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Meski demikian, warga memilih tetap bertahan di rumah. Banjir ini terjadi akibat hujan deras yang terjadi 3 hari berturut-turut sehingga membuat aliran sungai Krueng meluap ke permukiman warga. Kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Aceh, Said Syahrul Rahmat melalui sambungan daring yang baru saja saudara melihat kondisi terkini banjir bandang dan longsor yang terjadi di Kecamatan Betong Ateh, Kabupaten Nagan Raya. Selamat siang Pak Said dengan Bella di studio Bapak. Mbak Bella. Ya, Mbak Bella. Ya. Bapak, kondisi terkini di sana seperti apa Bapak? Karena Bapak baru saja tiba di Nagan Aceh. Baik, terima kasih. Saya sebagai Wakil Ketua DPRK Nagan Raya atau DPRD, jadi meninjau langsung kejadian bencana alam yaitu banjir bandang yang ada di Kecamatan Butung Adu Benggalang. Jadi Kecamatan Butung Adu Benggalang ini salah satu kecamatan memang terisolir. Jadi jangankan sekarang sebelum banjir pun terisolir, apalagi sekarang yang sudah putus jalannya dan akibat banjir ini juga banyak korban rumah masyarakat ya. Lebih kurang ada ratusan lebih rumah masyarakat itu yang terbawa arus air banjir. Dan kemudian juga ada juga mobil dan juga kendaraan motor lainnya. Dan 2 sekolah SD negeri dan juga SMP yang berada di Desa Kuta Tengah juga habis dibawa air begitu. Dan saat ini dalam pantauan saya, di samping saya memberikan bantuan kepada masyarakat juga sudah hadir pihak BPPD dari Kabupaten Nagan Raya sudah memberikan bantuan berupa beras dan juga mie, Indomie dan juga sembako lainnya. Begitu Mbak Bella. Pak Said, selain yang tadi disampaikan Bapak bahwa sudah ada bantuan berupa sembako, apalagi Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana yang saat ini mungkin sedang mengungsi? Ya, walaupun sembako sudah ada, tapi kita tidak bisa mendistribusikan ke 3 desa, Mbak Bella, karena ini kan dihalang oleh air ya, air dan airnya sangat deras karena terputus jalannya sehingga kita nggak punya akses ini untuk saat ini. Dan kami juga menduga dan ini berdasarkan informasi dari masyarakat dan mereka menyaksikan langsung ada 1 orang masyarakat yang terjebak di tengah-tengah aliran sungai dan sampai saat ini alhamdulillah kondisinya masih bertahan dan semoga ini bisa cepat teratasi dengan baik. Dan perlu juga diketahui kita sebenarnya punya akses dari Aceh Tengah ya, Takengon, tapi ternyata di sana juga ada longsor di jalan sehingga belum bisa kita distribusikan logistik ke kampung atau desa Blangpuu, desa Kuta Tengah dan juga desa Babasua. Sedangkan desa Blang Merandeh ini alhamdulillah bisa kita akses melalui Nagan Raya atau melalui ibu kota begitu. Hmm. Selain itu kita membutuhkan sebenarnya tenaga medis
tenaga medis dan juga obat-obatan. Karena puskesmas yang di sana kan lumpuh, Mbak Bella. Mhm. Pak Said, rencananya akan seperti apa Pak? Ini kan tadi Bapak mengatakan ada 2 desa yang terisolir, juga ada 1 orang yang terjebak di aliran sungai. Supaya 1 orang dan warga-warga di desa yang terisolir ini bisa segera mendapatkan bantuan, skenarionya yang akan dipersiapkan seperti apa? Yang hasil kita koordinasi dengan BPBD dan juga dengan Basarnas, ini kan akan dicoba cari alternatif oleh Basarnas dengan menggunakan apakah nanti bot ya, mini bot atau dengan kalau helikopter kita nggak punya di sini, kecuali didatangkan dari ibu kota provinsi Mbak Bella ya. Nah kemudian kita sebenarnya bukan 2 Mbak, 3 desa Mbak, bukan 2, 3 desa yang terisolir itu, yang tidak bisa kita akses sama sekali sampai hari ini. Mhm. Lalu Pak Said, rencananya Bapak akan bertahankah di, lokasi saat ini atau mungkin akan, mobile seperti itu bolak-balik untuk kemudian, menyerahkan bantuan kepada masyarakat, mengecek juga daerah-daerah tersebut atau seperti apa Bapak? Pasti harus bolak-balik, Mbak, karena kita nggak bisa bisa akses melalui HP ya, melalui ini kan saya juga harus pindah ke lokasi lain nih, karena di lokasi banjir ini kan tidak punya jaringan, susah komunikasinya. Jangankan sekarang, dulu aja itu susah di situ, karena kita terisolir, kan datarannya dataran tinggi, Mbak. Nah, jadi kita juga berharap ini kalau saya lihat ini sudah masuk dalam kategori bencana nasional ya. Memang Bupati Nagan Raya sudah mengeluarkan status bencana dan juga Pak Gubernur Aceh juga sudah mengeluarkan. Tapi kita berharap pemerintah pusat juga memperhatikan kecamatan yang terisolir ini. Jadi ini saya lihat ini merugikan masyarakat banyak ya. Jadi kerugiannya triliun mungkin atau ratusan juta. Kenapa? Karena persawahan itu habis semuanya, Mbak. Kemudian rumah-rumah warga juga habis. Jadi masyarakat ini di mana mau membangun rumah kembali begitu setelah pasca bencana ini begitu. Mmm, Pak Said lalu, kalau melihat situasi di sana apakah memang cuacanya juga saat ini, juga masih memburuk atau seperti apa Pak? Karena ini kan tadi Bapak bilang Alham belum ada, bantuan yang bisa masuk ke 3 desa terutama yang terisolir. Alhamdulillah hari ini sudah mulai membaik. Kita berharap air terus bisa surut supaya kita bisa akses ke 3 desa yang terisolir, Mbak. Mmm, Alhamdulillah sudah mulai surut walaupun airnya agak terjal, agak tajam tapi sudah mulai surut lah. Karena sebenarnya ada jalan jalan apa aktif, ada jembatan gantung tapi juga terputus. mhm. Banyak banyak akses yang Ambruk, terputus saat ya. ini. Bapak terkait Iya, dengan, iya. jaringan komunikasi juga kemarin kan sempat diinformasikan ada listrik juga yang padam di sana. Nah, saat ini terakhir Bapak mengecek lokasi seperti apa Bapak? Belum menyala, Pak. Masih 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 total ini. Jadi tadi malam juga padam. Jadi nggak ada listrik sama sekali, Mbak Bel. Lalu, terkait dengan warga yang ada Bapak, apakah mereka sudah mengungsi atau seperti apa Bapak? Sudah mengungsi. Jadi yang mengungsi ini difasilitasi oleh pihak BPBD ya, dari pemerintah kabupaten. Mengungsinya itu di Gampung Blang Brande yang agak ada bukit begitu yang jauh dari kebanjiran. Tetapi yang sebelah sana lagi, yang 3 desa yang terisolir itu kita sudah bisa pastikan mereka sudah mengungsi, tapi itulah nggak ada apa namanya, nggak ada perkemahan gitu kan. Tapi kalau sini sudah ada perkemahan dari yang dibawa oleh BPBD, Mbak. Kalau di sana belum. Mhm. Rencananya Bapak setelah ini Bapak akan mengunjungi wilayah yang mana lagi untuk mengecek masyarakat? Kalau di Raya, Mbak Bella, selain di Butung Ade ini kita juga kena banjir di Kecamatan Makmur, di Desa Tuya, Desa Kutatring, kemudian dan beberapa desa lain dan satu lagi di Kecamatan Tripa Makmur dan alhamdulillah di Tripa Makmur sudah mulai surut, tetapi akibatnya ada rumah masyarakat juga yang rusak roboh dan yang masih utuh rumahnya sudah penuh dimasuki dengan apa namanya sisa-sisa ini, sisa-sisa banjir dan mereka sedang membersihkan rumah begitu, Mbak. Mhm. Baik Pak, Said Syahrul Rahmat, Wakil Ketua DPR Kabupaten Nagam Raya Aceh, kami berharap memang situasi dan cuaca di sana membaik supaya bantuan juga bisa segera masuk terutama untuk daerah-daerah yang terisolir. Terima kasih atas perbincangannya siang hari ini Bapak dan harap berhati-hati, salam sehat.